memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Wadida Syahrani, saya Iren Hendra Sumari. Saya Azhar Ibu Semua. Selamat menyaksikan video podcast kami. Baiklah, saya Nabila Syahrani akan menjelaskan bagian pertama, yaitu wortel. Nama Latin dari wortel adalah Paucis carotica. Tanaman sayur tumbuh tegak yang berwarna orange. Wortel sendiri memiliki wangi yang fresh dan manis. Wortel sendiri memiliki kandungan vitamin A dan biotin. Manfaat wortel adalah untuk menyehatkan mata kita dan untuk kekebalan tubuh. Jadi saya akan menjelaskan secara SWOT. Yang pertama ada strange. Wortel sendiri memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya akan vitamin, kaya akan mineral, dan kaya antioksidan. Yang kedua ada kemampuan variasi, dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Yang ketiga ada produksi awal, mengurangi biaya transportasi. Yang keempat ada tren kesehatan. Wortel sendiri bisa dijadikan tren kesehatan dalam diet. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada ketersediaan musiman. Wortel sendiri tergantung musimnya. Yang kedua biaya awal tinggi, investasi awal signifikan. Yang ketiga ada vulnerabilitas hama dan penyakit. Wortel rentan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga ada kompetisi pasar. Wortel sendiri bersaing dengan produk lainnya yang ada di pasar. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama itu adalah tren kesehatan meningkat, yang kedua pasar ekspor, yang ketiga produk olahan tambahan, yang keempat dukungan dari pemerintah. Selanjutnya ada trends. Yang pertama sendiri ada perubahan iklim, yang kedua fluktuasi pasar, yang ketiga ada perubahan regulasi, yang keempat ada dampak ekonomi. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan pangan nabati bagian buah. Saya mau ngambil contohnya yaitu jeruk. Jeruk memiliki nama Latin yaitu Citrus sinensis, di mana jeruk berasal dari bagian Asia Timur. Jeruk berproduksi secara aseksual yaitu cangkok, setek, varietas jeruk, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan jeruk dari SWOT. Yang pertama S yaitu strength. Jeruk merupakan bahan baku yang ramah lingkungan karena bisa didaur ulang. Nah, dengan kulitnya bisa dijadikan pupuk dan bijinya bisa ditanam kembali sehingga menghasilkan jeruk yang baru. Lalu, jeruk juga kaya akan manfaat seperti vitamin, kandungan air, kalsium, kalium, serat, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan dari W yaitu weakness. Jeruk hanya bisa bertahan kurang lebih 5 hari di suhu ruang. Dan jeruk merupakan salah satu tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Cara mengkonsumsi jeruk yaitu dengan mengupas kulitnya, memisahkan bijinya lalu dikonsumsi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan O, yaitu opportunity. Jeruk dapat dijadikan sebagai tren hidup sehat karena mengandung vitamin C. Jadi asupan vitamin C di tubuh kita itu akan terpenuhi ketika kita mengkonsumsi jeruk. Dan juga jeruk merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja dan iklim mana saja. Dan terakhir ada T atau trans. Jeruk termasuk dalam jenis buah-buahan, harganya tergolong stabil. Namun selera terhadap jeruk terkadang tidak stabil karena rasa jeruk yang asam dan kecut bisa mengurangi selera atau orang-orang yang menyukai jeruk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Andrea Putra akan menjelaskan tentang kentang. Kentang itu memiliki nama arti lain yaitu Solanum tuberosum. Nah, kentang ditemukan pertama kali itu di sekitar wilayah Andes, Amerika Selatan. Kentang itu diproduksi dengan cara aseksual, dengan melakukan vegetatif perpotong-potongan umbi. Nah, umbi ini tuh setelah dipotong ditambah kembali dan tunasnya tuh kayak tunas itu nanti ditanam pokoknya. Nah, tunas itu dibagi-bagi nanti. Nah, jadi pokoknya sesuai induknya nanti dia bakal tumbuh. Baru stringnya, kentang itu adalah bahan baku yang ramah lingkungan. Karena sisa seperti kulit kentang dan umbi-umbinya itu bisa dijadikan pupuk atau kompos. Kentang juga kaya akan nutrisi seperti karbohidrat, vitamin C, serat, kalium, dan lain-lain. Kentang juga mudah ditemukan pasaran karena kentang bisa berproduksi di berbagai lingkungan dan kondisi. Nah, dan produksi kentang itu cukup stabil karena mudah ditemukan.
dan penjualannya pun terus meningkat. Selanjutnya weakness-nya. Weakness kentang tuh terdapat di lamanya dia bertahan. Nah, kalau kentang disimpan di suhu ruangan, dia hanya dapat bertahan 1 sampai 2 minggu. Sedangkan kalau dia disimpan di tempat yang kering dan sejuk, dia dapat bertahan selama 1 sampai 2 bulan. Lalu pengolahannya cukup sederhana, dengan cara dikupas kulitnya lalu direbus. Udah, kentang siap dikonsumsi. Selanjutnya opportunity. Kentang bisa menjadi tren hidup sehat karena kentang kaya akan nutrisi seperti karbohidrat tadi dan lain-lainnya. Kentang bisa juga dipanggang atau sebagai alternatif tepung bebas gluten karena dia kentang tuh seperti yang tadi, kentang mempunyai umur yang pendek kalau dia disimpan di suhu ruangan karena ya suhunya tidak sesuai dengan dia. Tapi kalau dia disimpan di tempat sejuk, maka umurnya bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya, traits-nya. Kentang itu bahan pangannya harganya itu relatif stabil dan mudah ditemukan di banyak pasaran karena itu tadi, kondisinya dia bisa hidup di berbagai kondisi dan lokasi. Selain itu, metode penyimpanan yang baik bisa mencegah kentang ini membusuk dan mulai tumbuh tambah gitu. Nah, karena sama itu menjadi tantangan tersendiri buat kentang bisa berproduksi lebih banyak. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stretch. Kacang hijau ramah lingkungan, tumbuh dalam kondisi tanah berbeda, dan sisanya dapat digunakan sebagai pupuk. Kaya akan protein, vitamin B, serat, dan antioksidan. Mudah diperoleh dan digunakan dalam berbagai makanan sehat. Produksinya stabil dan meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang weakness. Kacang hijau memiliki umur 1-2 bulan di suhu ruangan. Bisa juga bertahan 6-12 bulan di tempat kering dan sejuk. Proses pengolahannya sederhana, yaitu bisa direndam, dimasak, dan langsung direbus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang opportunity. Kacang hijau dapat menjadi tren hidup sehat, berbagai sumber protein nabati dalam diet vegetarian dan vegan, kaya akan protein, vitamin B, dan serat, serta alternatif cemilan sehat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada traits. Kacang hijau memiliki harga stabil, tetapi permintaannya dipengaruhi cuaca dan serangan hama. Penyimpanan tidak tepat menyebabkan kehilangan kesegaran dan kualitas. Baiklah, yang terakhir Sereno akan menjelaskan tentang beras. Beras adalah biji dari tanaman padi dengan nama latin yaitu Oryza sativa. Tanaman padi pertama tertua berasal dari Cina dan Indonesia. Proses produksinya meliputi persiapan lahan, penanaman, perawatan, pengendalian hama, pemanen, penggilingan untuk menghilangkan kulit luar, penyimpanan tempat kering dan sejuk. Yang keempat ada opportunity. Beras menjadi komponen utama dalam pola makan sehat karena kandungan karbohidrat kompleksnya. Beras juga menyediakan vitamin B, zat besi, dan magnesium. Perubahan iklim mempengaruhi kualitas padi. Yang kelima ada thirst. Produksi beras terganggu oleh fluktuasi cuaca, perubahan iklim, dan serangan hama. Penyimpanan yang tepat juga penting untuk menjaga kualitas. Perubahan iklim mempengaruhi kualitas padi, berdampak pada pojokan. Selanjutnya, strength. Beras adalah bahan pangan serbaguna yang tumbuh di berbagai kondisi iklim dan tanah. Beras menyediakan sumber karbohidrat utama serta vitamin B, zat besi, dan magnesium. Mudah diolah dan digunakan dalam berbagai makanan. Yang ketiga, weakness-nya. Beras rentan terhadap hama dan kelembapan jika tidak disimpan dengan benar.
Beras yang disimpan di tempat lembab atau tidak tertutup dapat rusak atau berjamur.